Halo semuanya, pernahkah Anda mendengar tentang janji Koiso? Tahun 1942, tentara Jepang masuk ke Indonesia dan memperkenalkan diri sebagai saudara tua yang akan memerdekakan Indonesia dari penjajahan bangsa Barat. Pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Kuniaki Koiso mengucapkan janji dalam sebuah sidang bahwa Jepang akan memerdekakan Indonesia. Tetapi para tokoh nasional pada waktu itu adalah orang-orang yang cerdik. Mereka akhirnya mengetahui bahwa sesungguhnya bangsa Jepang tidak pernah sungguh-sungguh berniat memerdekakan Indonesia. Sebaliknya mereka berambisi menyatukan seluruh wilayah Indonesia di bawah kekaisaran Jepang. Itu sama saja dengan penjajahan. Dan kita melihat tahun 45, Jepang kalah perang. Mereka tidak bisa mewujudkan janjinya memerdekakan Indonesia dari penjajahan bangsa Barat karena mereka sendiri kalah oleh bangsa Barat. Nah, janji semacam ini kita tahu mereka kalau mau sekalipun nggak bisa mewujudkan janjinya. Kita melihat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Rasul Petrus memberikan peringatan kepada jemaat, jangan termakan janji-janji palsu yang diucapkan oleh guru-guru palsu yang membawa jemaat pada waktu itu tersesat. Tersesat di mana? Mengikuti ritual Taurat. Dengan mengikuti ritual, mereka berpikir mereka sudah suci dan sudah benar. Padahal di balik ritual ada esensi yang harusnya mereka alami. Contoh, ritual binatang korban. Ketika bangsa Israel berdosa, maka ada kambing domba yang tidak bercacat, nggak bersalah, dikorbankan. Ya, harus kualitas yang terbaik. Ini menggambarkan bahwa karena dosa manusia, maka Tuhan yang tidak bersalah turun ke dunia, lahir dalam wujud manusia, mati di kayu salib, ya, menebus dosa manusia, bangkit dari kematian, naik ke surga, dan akan kembali untuk membawa kita semua diselamatkan. Nah, seharusnya ketika orang mengikuti ritual ini, mereka tahu, kalau aku berdosa, aku menyebabkan Tuhan, ya, mengalami hal-hal seperti itu. Aku tidak mau berdosa lagi, ya. Aku mau jadi orang yang murah hati. Aku mau mengampuni sesamaku karena aku sudah diampuni. Aku nggak mau melakukan hal yang salah lagi. Aku akan berjuang sungguh-sungguh. Kenapa? Aku menghormati pengorbanan Tuhan. Tapi sebaliknya guru-guru palsu menjanjikan apa? Kalau kamu melakukan semua ritual ini, kamu suci, kamu layak masuk ke surga, dan segala macam. Janji yang mereka tidak pernah bisa genapi. Kenapa? Karena meskipun mereka mengajarkan orang mengikuti ritual, mereka nggak pernah berubah kok dalam hal karakter. Bukankah perubahan karakter adalah hasil akhir, ya, yang harus didapatkan ketika orang tahu sebuah ritual? Perubahan karakter nggak pernah mereka dapatkan. Mereka malah jadi sombong rohani, merasa lebih suci dibandingkan dengan orang yang lain karena mereka ngikutin ritual Taurat. Ya, mereka nggak mengasihi, ya, mereka hidup dikuasai nafsu, ya, marah, ya, dendam, kemudian sombong dan yang lain sebagainya. Janji Koiso adalah janji yang tidak bisa digenapi. Jadi, jangan terperangkap dengan janji semacam itu. Jangan termakan ajaran-ajaran palsu. Jangan termakan janji-janji palsu. Hati-hatilah ketika Anda bekerja. Hati-hatilah ketika Anda membuat perjanjian. Hati-hatilah ketika Anda berjumpa dengan siapapun. Ingat, Tuhan sudah berjanji kepada kita. Dan janji Tuhan adalah janji yang pasti digenapi. Bahwa Dia akan datang kembali, membawa orang-orang yang setia kepadanya, mentaati firman Tuhan, masuk dalam surganya yang mulia. Ritual nggak membuat kita semakin suci. Ritual harusnya menghasilkan perubahan karakter dalam hidup kita. Sehingga kita mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kita berbuah di dalam kebenaran. Tuhan memberkati.